Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini akan membahas tentang risiko pasar dan risiko kredit pada mata kuliah manajemen risiko. Terima kasih yang sudah subscribe video Elita TV dan jangan lupa subscribe untuk perkembangan video materi selanjutnya. Pengertian risiko pasar di sini pengertiannya adalah risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar terdiri dari risiko spesifik dan risiko pasar umum. Risiko spesifik adalah risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Risiko pasar umum adalah risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Berikut ini adalah beberapa identifikasi dari bagian-bagian pada risiko pasar. Risiko pasar menurut arah pandangnya itu terbagi atas risiko spesifik atau specific risk dan risiko pasar umum atau general market risk. Untuk risiko spesifik atau specific risk itu biasanya akhirnya diakibat pada faktor risiko kredit penerbit, dalam ini adalah issuer securities. Untuk risiko pasar umum atau general market risk itu adalah akibat perubahan variabel pasar. Risiko pasar itu ada 4 kategori ya, di mana risiko pasar itu kategorinya pertama adalah risiko suku bunga. Kemudian risiko pasar yang berikutnya itu adalah yang kedua risiko nilai tukar. Lalu di sini risiko pasar adalah risiko ekuitas dan di sini kemudian yang keempat adalah risiko komoditas. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas itu berasal dari posisi trading book dan posisi banking book. Sedangkan risiko ekuitas itu berasal dari posisi trading book. Untuk risiko pasar di sini, risiko suku bunga itu dan risiko nilai tukar dan risiko komoditas, sementara risiko ekuitas itu masing-masing kategori ini dari risiko pasar mempunyai pengertian masing-masing. Mari kita lihat bersama-sama keempat kategori dari risiko pasar ini. Risiko suku bunga ini adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Berikut nih risiko nilai tukar. Ini adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Berikut adalah risiko komoditas. Di sini adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan harga komoditas. Berikut adalah risiko ekuitas. Di sini ada risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan perubahan harga saham. Berikut adalah sumber risiko pasar. Nah, sumber risiko pasar itu ada beberapa. Satu, itu strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Yang kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Yang ketiga, volume dan komposisi portofolio. Untuk risiko pasar sumbernya, kita lihat satu-satu. Di antara tiga ini, yang pertama, satu, strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Di mana strategi trading ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading, yaitu A,
karakteristik trading perusahaan. B. Posisi pasar perusahaan dalam industri. C. Kompleksitas produk. D. Karakteristik nasabah. Sumber risiko pasar ini adalah kita lihat di dalam strategi bisnis terkait suku bunga pada banking book. Itu beberapa indikator yang digunakan, yaitu karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko suku bunga pada banking book dan karakteristik nasabah utama, posisi pasar dalam industri, dan karakteristik nasabah. Yang kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Ada dua parameter yang digunakan, yaitu satu, exposure interest rate in banking book atau IRRBB berdasarkan gap record atau perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. B adalah unrealized loss surat berharga dibandingkan dengan modal. Untuk sumber risiko pasar yang ketiga adalah volume dan komposisi portofolio, di mana parameter yang digunakan itu satu, rasio. Rasio itu ada aset trading, ada derivatif dan fair value option dengan total aset. Yang kedua, rasio atau kewajiban trading dan derivatif serta fair value option dengan total kewajiban. Yang ketiga, rasio atau total structure produk dengan total aset. Yang keempat, rasio adalah potensial atau keuntungan kerugian dari aset trading, ada derivatif dan fair value option dengan pendapatan operasional. Yang ketiga, volume komposisi portofolio itu parameter yang digunakan berikutnya adalah untuk parameter selain 4 di atas dalam saat sebelumnya itu ada yang berikut parameter yang digunakan. 5. Rasio total derivatif dengan total aset. Yang keenam adalah rasio posisi divisa neto dengan total modal. Yang ketujuh, rasio ekuitas kategori available for sale dengan total modal. Kedelapan, rasio aset keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun dengan kewajiban keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun. Untuk penerapan manajemen risiko pasar itu mencakup yaitu satu, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko pasar. Yang keempat adalah sistem pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko pasar satu, ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Itu pengawasannya itu A, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, jangka panjang kebijakan, dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking book. Yang berikut pengawasannya. B, sumber daya manusia. Dengan kualitas manusia, pelaksana terkait risiko pasar harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. C, organisasi manajemen risiko pasar dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko terkait pengelolaan risiko pasar. Perusahaan dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban atau aset dan liabilities manajemen komite atau dalam kurung di sini adalah ALCO. Berikut adalah penerapan manajemen risiko pasar. Di sini kita lihat bahwa penerapannya adalah dua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Hal yang perlu ditambahkan yaitu satu, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dalam toleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur, serta yang keempat, limit. Dalam hal ini adalah kebijakan dan prosedur yang harus memuat A, kriteria instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai trading book dan banking book, serta mekanisme untuk memastikan bahwa tersebut diterapkan secara konsisten. Untuk limit dan kebijakan prosedur harus dimuat adalah B, untuk tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. Yang ke C,
Itu ada kebijakan pengelolaan portofolio trading book dan banking book. D. Penetapan metodologi evaluasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar atau modal atau teknik penilaian. Yang ke E, metode pengukuran risiko pasar yang digunakan perusahaan. Yang ke C, menetapkan pihak independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran risiko dan model penetapan harga secara berkala. Yang G, ini mekanisme penetapan dan pendokumentasian setiap strategi perdagangan atas posisi trading book. Untuk penetapan limit ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi perusahaan. Misalnya, limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit leader. Untuk perusahaan dapat menetapkan limit sebagai trigger internal untuk antisipasi pencapaian maksimum limit serta menetapkan limit internal posisi divisa neto atau PDN untuk mencegah terjadinya pelampauan batasan yang diterapkan oleh ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko pasar. A. Identifikasi risiko pasar. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Yang ke B, pengukuran risiko pasar. Sistem pengukuran ini risiko pasar harus satu menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Yang berikut untuk pengukuran risiko pasar. Sistem pengukurannya itu harus yang kedua mencakup seluruh exposure risiko pasar baik saat ini maupun potensi masa depan mampu melakukan market to market. Untuk penerapan manajemen risiko pasar, ini kita lihat bahwa sistem pengukurannya harus satu, dapat mengakomodasi peningkatan volume exposure, perubahan teknik, penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru. Yang kedua, memperhitungkan exposure risiko pasar. Yang ketiga, memiliki asumsi dan parameter terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Yang keempat, didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai. Yang kelima, dilengkapi dengan analisis skenario dan stress testing. Yang keenam, terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin, baik dari aspek pengambilan keputusan, ya, dalam hal ini ada struktur governance, maupun proses alokasi modal internal. Untuk penerapan manajemen risiko pasar, ini ada C, pemantauan risiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampuan. Hal tersebut selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Yang kedua, pengendalian risiko pasar. Tanggung jawab unit pelaksana dalam rangka pengendalian risiko pasar antara lain meliputi satu, rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua, pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi dan kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. Untuk penerapan manajemen risiko pasar, itu yang ketiga adalah pengendalian risiko suku bunga. Salah satu teknik pengendalian risiko suku bunga adalah menentukan ekspektasi perubahan suku bunga dalam periode yang ditentukan, menganalisis kesenjangan pada struktur laporan posisi keuangan,
dan laba rugi perusahaan serta hedging. Yang ke F, sistem informasi manajemen risiko. Di sini ada pasar sistem informasi manajemen risiko harus memfasilitasi stress testing untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga segera melakukan tindakan perbaikan. Berikut penerapan manajemen risiko pasar untuk yang keempat, sistem pengendalian internal. Pertama, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Yang kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki fungsi unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Yang keempat, fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil resiko. Untuk resiko kredit itu resiko kredit terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya atau prestasi. Di sini resiko kredit hanya muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Pada saat krisis ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan perusahaan resiko kredit yang lebih serius. Untuk mengantisipasi risiko kredit, maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran risiko kualitatif maupun kuantitatif. Untuk penilaian kualitatif ini ada penilaian kualitatif dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Kerangka tersebut menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Nah, untuk kerangka analisis kredit 3R dan 5C itu digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan. Kerangka analisis kredit adalah yang berikut adalah kerangka 3R. Satu, return, yang kedua repayment capacity, yang ketiga risk bearing ability. Untuk kerangka 5C itu satu karakter, yang kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, yang kelima condition of economic. Berikutnya ada penilaian kuantitatif. Di sini perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat utang jangka panjang atau jangka pendek itu biasanya akan dirating oleh perusahaan rating di Indonesia seperti PT Pindo, di Amerika Serikat ada Standard and Poor's. Nah, rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Melalui rating tersebut, maka calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai risiko perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut. Risikonya, investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Ini ada tabel klasifikasi rating. Rating AAA itu keterangannya instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengambilan sangat baik atau excellent, perubahan pada kondisi keuangan atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. AA ini adalah keterangannya adalah instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengambilan yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap resiko investasi tetapi tidak terlalu besar.
Untuk rating A, itu ada pengembalian hutang dengan risiko rendah, tingkat pengembalian yang baik, meskipun perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, dan ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Untuk rating BBB, ini adalah tingkat pengembalian yang memadai. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis, atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. Untuk rating BB, itu keterangannya ada investasi. Nah, perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemungkinan tersebut berawan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Untuk rating B, mengandung risiko investasi tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Untuk rating C, instrumen keuangan bersifat spekulatif, kemungkinan besar bangkrut. Untuk rating D, instrumen keuangan sedang bangkrut. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi rating dari A3 sampai kepada D. Mari di sini kita lihat ada model analisis kuantitatif. Nah, modelnya ada model scoring kredit, ada RAROC, ada risk adjusted return on capital, ada mortality rate, sama term struktur sampai kepada teori opsi. Untuk model scoring kredit ini ada model discriminant analysis ini untuk melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar. Ini ada model probabilitas linear. Nah, di sini menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar risiko gagal bayar suatu perusahaan. Model diskriminan ini kita lihat untuk melakukan analisis diskriminan maka diperlukan informasi keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas yang digunakan untuk memprediksi perusahaan masuk kategori gagal bayar atau tidak. Tahap pertama analisis adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen sebagai variabel gagal bayar atau tidak, dan menggunakan rasio keuangan secara sebagai variabel independen. Berikut ini adalah contoh dari analisis diskriminan, di mana Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5 untuk perusahaan publik atau pemerintah. X1 itu rasio modal kerja atau total aset. X2 ada rasio laba ditahan atau total aset. X3 rasio EBIT atau total aset. X4 adalah rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham. X5 rasio penjualan atau total aset. Setelah fungsi diskriminan diestimasi, maka tahap berikutnya adalah menggunakan fungsi untuk memprediksi kegagalan bayar. Nah, model tadi itu digunakan untuk perusahaan publik, sedangkan untuk perusahaan non-publik dibuat model baru. Di sini Z sama dengan 0,17x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,998x5. X4 sama dengan rasio nilai buku saham preferen ditambah biasa atau nilai buku total hutang. Atau batas untuk pengambilan kesimpulan itu dapat dilihat ya, di sini ada untuk modal pasar dan modal nilai buku. Dimana di sini untuk batas tidak bangkrut
kemudian ada batas bangkrut sampai kepada wilayah abu-abu. Untuk batas tidak bangkrut, modal pasarnya adalah lebih besar dari 2,99. Kemudian model nilai bukunya itu lebih besar dari 2,90. Berikutnya batas bangkrut itu modal pasarnya 1,81, kemudian modal nilai bukunya 1,2%. Untuk wilayah abu-abu itu modal pasarnya 1,81 sampai 2,99. Dimana untuk modal nilai bukunya itu 1,20 sampai pada 2,9%. Misal ada dua perusahaan dengan data rasio keuangan. Di sini kita lihat ya bahwa ada perusahaan A dan perusahaan B. Di mana untuk rasio modal kerja total aset perusahaan A adalah 0,25, sementara perusahaan B 0,005. Untuk rasio laba ditahan atau total aset perusahaan A 0,1, perusahaan B 0,01. Untuk rasio EBIT atau total aset perusahaan A 0,1, kemudian perusahaan B minus 0,2. Untuk rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham perusahaan A adalah 2, perusahaan B adalah 1,2. Untuk rasio penjualan atau total aset perusahaan A itu adalah 2, perusahaan B adalah 1,25. Ini adalah ZA di mana dia adalah persamaan untuk ZA sama dengan 1,2 dikali 0,25, di mana itu adalah X1, kemudian ditambah 1,4 dikali 0,1 itu adalah X2, ditambah 3,3 dikali 0,1 itu adalah X3, ditambah 0,6 itu adalah X4 itu adalah 2, ditambah 1,0 dikali 2 itu adalah X5. Jadi total dari pengalihan masing-masing untuk X1, X2, X3, X4, X5 masing-masing itu ZA sama dengan 3,97. Di sini karena menggunakan informasi harga saham, maka digunakan model yang pertama. Dari hasil perhitungan di atas diprediksi bahwa perusahaan A tidak bangkrut. Bagaimana dengan perusahaan B? Model probabilitas linear ini ada misal dari menghitung probabilitas linear itu menghasilkan persamaan berikut, di mana Z itu sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. X1 adalah rasio modal kerja atau total aset, di mana X2 ini adalah rasio EBIT atau total aset. Misal kita akan menghitung potensi gagal bayar 3 perusahaan dalam miliar rupiah. Untuk A, B, dan C. Kita lihat masing-masing total aset A 100, B 50, C 100. Untuk modal kerja A 40, B 5, C 50. EBIT A 40, B minus 2,5, C 40. Di sini ada X1 dan X2-nya. Perusahaan mana yang memiliki peluang beresiko lebih tinggi? Jadi kita lihat untuk penghitungannya pada model probabilitas linear dari data perusahaan A, B, dan C berikut ini. RAROC atau Risk Adjusted on Capital. RAROC adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko, di mana modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Untuk argumen RAROC adalah jika terjadi kerugian, maka akan dibebankan pada modal, sehingga perusahaan akan menghapuskan sebagian modalnya sebagai akibat kerugian tersebut. RAROC atau Risk Adjusted on Capital itu adalah sama dengan pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi modal yang berisiko atau capital at risk dikali 100%. Ini ada ilustrasi di mana suatu bank sedang mengevaluasi portofolio kredit, ya. Di sini adalah 1 miliar US dollar. Bunga 9% per tahun
Nah, modal ekonomi untuk kredit diperkirakan 7,5% dari nominal pinjaman. Misalkan nih, dana untuk pinjaman itu diperoleh dari deposito berjangka dengan tingkat bunga 6%. Dana tersebut ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah dengan tingkat bunga 6,5%, itu 4,9 juta US dollar. Bank mengeluarkan biaya operasional 15 juta US dollar per tahun dan prediksi kerugiannya adalah 1% per tahun. Nah, kita di sini menghitung dengan rumus yang di atas dan kita harus menghitung RA/ROC-nya. Ini didapat bahwa RA/ROC dari ilustrasi contoh soal ini adalah 90 ditambah 4,9 dikurang 60 dikurang 15 dikurang 10 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 13,2%. Jadi 90, 4,9, 60, 15, 10 itu didapat dari 90 itu kita lihat bahwa di sini ada beberapa, kemudian di sini ada 4,9 itu adalah tingkat bunganya dari 6,5%, ya. Kemudian di sini ada 15 juta per tahun dan dia juga mengalami kerugian prediksi 1% per tahun. Ya, jadi angka tersebut itu dibandingkan dengan ketentuan minimal 9%. Jadi RAOC-nya tuh untuk ilustrasi soal ini adalah 13,2%. Maka akan bisa disimpulkan bahwa perusahaan tidak menghadapi resiko kerugian. Mortality rate, mortality rate ini menghitung persentase kebangkrutan untuk setiap rating perusahaan untuk setiap kelas tertentu. Di sini untuk rating perusahaan yang lebih rendah, maka kemungkinan default akan meningkat karena resiko marginal yang dihadapi akan diakumulasikan untuk setiap tahunnya. Ini semakin rendah rating obligasi, maka default obligasinya akan semakin tinggi. Ada term struktur atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield obligasi. Nah, kurva term struktur biasanya memiliki slope positif. Semakin bertambahnya jangka waktu, biasanya perusahaan menetapkan tingkat bunga lebih tinggi karena mengandung risiko lebih tinggi. Ini adalah ilustrasi term struktur. Ini adalah obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah, ya, di mana untuk obligasi perusahaan itu ada obligasi perusahaan itu ada tanda merah, ada peningkatan, ya, dari tahun pertama 12% sampai tahun kedua 20%. Untuk obligasi pemerintah di sini dengan tanda biru. Ini untuk tahun pertama 9%, untuk tahun kedua 10%. Di sini ada teori opsi, di mana di sini ada opsi call dan opsi put. Nah, opsi call itu adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Untuk opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Teori opsi digunakan untuk menganalisis risiko kredit, di mana pemegang saham bursa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Nah, pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak opsi put. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi. Misalkan kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan dengan nilai 100 juta rupiah. Jika nilai perusahaan di atas 100 juta, misalkan 250 rupiah, maka pemegang saham berhak atas sisa nilai perusahaannya adalah 157 rupiah. Pemegang saham harus membayar hutangnya terlebih dahulu sebesar 100 juta rupiah.
Jika nilai perusahaan di bawah 100 juta rupiah, maka pemegang saham akan kehilangan kekayaannya. Karena kekayaannya diambil alih oleh kreditur, dalam kondisi ini adalah posisi pembeli obstacle. Terima kasih yang sudah mendengar apa yang saya terangkan dan dalam materi risiko pasar dan risiko kredit untuk mata kuliah manajemen risiko. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan jangan lupa subscribe atas perkembangan dari teori-teori materi berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu